Keistimewaan Nabi Muhammad. Padahal masih banyak lagi. Ini sebagian kecil daripada keistimewaan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Masih banyak lagi keistimewaan. Kalau kita bahas sampai pagi nggak bakal habis. Saking banyak sampai pagi nggak bakal habis. Itu sebagian kecil saja. Nabi Muhammad ludahnya bisa jadi obat nggak? Ludahnya Nabi bisa jadi obat. Ceritanya gimana tuh? Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sul. Apa nama guanya? Sul. T-S-U-L. Gua Sul. Sama siapa? Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq bersihin tempat tidurnya. Sebelum Nabi rebahan dibersihin dulu. Ternyata lagi asik bersihin ada binatang apa tuh? Kalajengking. Ya nggak dipatok, digigit, bengkak tangannya. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq, kamu kenapa? Nggak kenapa-napa. Kok kayaknya ngebet banget tuh tangannya, kelihatannya bengkak. Akhirnya diludahin sama Nabi. Pakai bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Yang bengkak langsung hilang tuh. Ludah Nabi bisa jadi obat. Ludah Nabi bisa jadi obat. Pakai ludahnya Nabi, pakai bismillah, itu langsung hilang. Maka ketika Nabi meludah, sahabat itu pada rebutan. Kalau Nabi lagi meludah, sahabat pada rebutan. Jadi sebelum jatuh ke tanah, ludahnya diambil dulu sama sahabat. Kemudian dielap di badannya. Kenapa? Wangi, lebih wangi daripada aroma minyak misik. Tuh, ludahnya Nabi lebih wangi. Bisa jadi obat, kemudian aromanya juga wangi. Kalau Nabi ludahnya nggak jatuh ke tanah. Kenapa? Sebelum jatuh udah diambil sama sahabat-sahabat Nabi. Itu kelebihan daripada Nabi Muhammad. Ludahnya bisa jadi obat. Ludahnya wangi, lebih wangi daripada aroma misik, aroma kasturi. Itu nggak bisa disamakan. Itu ludahnya Nabi. Keringatnya Nabi wangi nggak? Ya nggak. Habis capek Nabi, Aisyah ngambil anduk. Apa yang dilakukan Aisyah dengan anduk itu? Anduknya diapain? Bawa anduk, badan Nabi digosok-gosok, dibersihin pakai anduk, banyak keringatnya. Keringatnya nggak dibuang, ditaruh di botol, jadiin minyak wangi tuh. Coba yang besok harus main bola. Iya, main bola kan keingatan bahasa. Itu gopiok ya enggak? Ente pedas tuh, taruh di botol. Itu anak cebong mati itu. Anak cupang. Anak cupang itu bakalan mati. Tapi kayak kata Nabi gimana? Wangi, lebih wangi daripada aroma minyak misik, minyak kasturi. Nabi itu bisa membaca masa depan. Allah kasih wahyu, Allah kasih ilham. Bisa dengan izin Allah, Nabi bisa mengetahui keadaan di masa depan. Itu dengan izin Allah. Ada cerita siapa nama cucu Nabi Muhammad? Yang kembar itu siapa namanya? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain masih kecil. Masih balita, masih kecil nih. Kemudian Nabi menciumin cucunya. Kakek sama cucu sayang nggak kira-kira? Kakek sama cucu seneng nggak kira-kira? Nah, cucunya kedua-duanya diciumin. Nah, kalau Hasan diciumin mulutnya sama Nabi. Kalau Husain diciumin lehernya sama Nabi. Jangan pono nih pikirannya nih. Kakek sayang sama cucunya. Rasulullah suka nyiumin mulutnya Hasan. Kemudian Rasulullah suka nyiumin mulutnya lehernya Husain. Tapi Husain cemburu dia sama abangnya. Kok Nabi nyiumin mulutnya dia, nggak pernah nyiumin mulut saya. Nabi cuma nyiumin lehernya Husain. Akhirnya Husain sedih, merasa Nabi Muhammad kurang adil. Kok dia dicium mulutnya, saya cuma lehernya doang dicium. Akhirnya Husain ngadu kepada ibunya. Siapa nama ibunya?
Siti Fatimah. Nama bapaknya Hasan Husain siapa? Ali bin Abi Thalib. Fatimah punya anak namanya Hasan Husain. Nah, Hasan dicium mulutnya, Husain dicium. Nah, akhirnya Husain melihat kok kakek cuma nyiumin mulut dia doang, saya nggak dicium. Akhirnya Husain ngadu kepada ibunya, sedih dia, kok kakek nggak adil sama saya. Akhirnya Fatimah, kalau begitu kamu saya ajak nih ketemu sama kakek. Diajak ke kakeknya, tanya ada kepada kakek tuh, kok bisa melakukan begitu? Apa jawaban Rasul ketika dibawa ke Rasul? Apa yang disampaikan Rasul kepada cucunya itu? Nah, kalau Hasan, Nabi ngebaca nih, nanti cucuku yang bernama Hasan dia bakalan mati diracun sama kerabat-kerabat dekatnya. Racunnya mematikan, ganas. Itu semua isinya itu akan keluar semuanya, saking ganasnya. Isinya sampai apa yang di dalam itu keluar semuanya. Itu yang dialami oleh Hasan. Matinya diracuni oleh orang lain, oleh teman-teman dekatnya kali. Kemudian Husain matinya kenapa? Husain itu nanti matinya dalam keadaan lehernya hilang, dipancung, dipenggal sama lawannya, sama musuhnya. Jadi Rasul bisa ngebaca, aku cium mulut Hasan, kenapa? Karena aku tahu nanti dari mulut ini akan keluar banyak racun, maka aku sayang kepada cucuku Hasan. Lalu kenapa aku cium lehermu? Karena kamu meninggal dalam keadaan lehermu terputus. Nah, itu udah bisa ngebaca. Sedih Rasul ngelihat keadaan cucunya. Hasan kasih racun, Husain dipenggal. Tuh, bisa ngebaca nggak Rasul? Dengan izin Allah, bukannya beramal. Rasul bisa baca keadaan nanti itu dengan izin Allah. Itu namanya wahyu. Karena beliau adalah nabi. Kalau dukun beramal kayak gitu apa namanya? Yang apa tuh yang di TV itu ATP apa tuh? Yang bisa ngebaca, wah kamu nasibnya begini. Siapa namanya itu terkenal paranormal? Rio Kiyoshi. Wah Kiyoshi. Jangan percaya. Kalau dia pakai bantuan jin, pakai bantuan kalau Nabi Muhammad dengan izin Allah kasih kelebihan. Mukjizatnya Nabi bisa ditampakkan, keadaannya akan datang. Nabi Muhammad sebulan sebelum musuh datang itu musuh takut duluan. Sebulan sebelum ini sebelum perang nih, sebulan sebelum perang musuhnya udah takut duluan. Tuh sebulan sebelum perang udah takut duluan musuhnya. Hebatnya Nabi Muhammad. Padahal belum perang, sebulan sebelum kejadian musuhnya udah ngepel duluan, udah takut duluan, udah jiper duluan. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Betul? Jadi Nabi Muhammad memiliki banyak kelebihan. Ludahnya bisa jadi obat, keringatnya lebih wangi daripada aroma misik. Pandangan wajahnya, matanya sangat tajam, ke depan, ke belakang, ke samping semuanya tahu. Mandang ke depan sama juga dengan mandang ke belakang. Itu kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi itu bisa kaumnya butuh minum nih, bisa ngeluarin apa? Tuh dari mimba ini asobihi, di sela-sela jari tangannya tuh keluar air tuh. Makanan dikit bisa jadi banyak. Padahal tamunya banyak nih sahabat. Makanan yang dikit semuanya pada dapat. Padahal makanannya dikit, yang makan banyak, tapi seakan-akan makanan itu nggak ada habis-habisnya. Padahal dikit tapi nggak ada yang habis nih. Tuh, itu kehebatan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan dikit bisa jadi banyak. Dari sela tangannya keluar apa? Air. Itu kehebatan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Sayyidina Muhammadin. Shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Paham? Ya. Banyakin baca sholat. Ada satu sholawat nih, kalau kita baca pasti kita dapat syafaat.
Tahu nggak sholawatnya? Semua sholawat bagus nggak? Semua sholawat bisa datengin syafaat nggak? Tapi ada satu sholawat yang lebih mantep lagi. Kalau kita baca minimal 3 kali, kita pasti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad yaumul qiyamah. Apa tuh syafaatnya? Apa sholawatnya? Kita baca nih. Nanti kalau kita amalkan, minimal baca 3 kali, maka insya Allah kita dapat syafaat Nabi yaumul qiyamah. Apa tuh sholawatnya? Tahu nggak? Sholawatnya pendek, ya nggak tahu panjang. Apa sholawatnya? Tahu nggak sholawatnya apa? Sulit ya? Nah, sebentar dihafalin. Kan ada 2 sholawat.